Apakah tinggal bersama anak setelah usia 65 benar-benar keputusan terbaik atau justru awal dari kehilangan segalanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan ketenangan dalam setiap napas kita. Nama saya Dr. Rahmat Widodo, seorang dokter geriatrik yang telah mendampingi ribuan lansia di Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Dalam setiap konsultasi, saya sering mendengar satu kalimat yang terdengar sangat tulus namun menyimpan dilema besar. Dok, anak saya ingin saya tinggal bersama mereka, katanya biar lebih mudah dirawat. Tapi, kenapa hati saya justru merasa resah ya? Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam budaya kita yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, tinggal bersama anak sering dianggap sebagai bentuk kasih sayang. Tapi apakah semua kasih sayang itu membawa ketenangan? Atau ada yang justru membuat kita perlahan kehilangan kebebasan, kendali atas uang, bahkan hubungan yang dulu hangat? Hari ini, saya mengajak Bapak dan Ibu merenungkan 5 risiko tersembunyi dari keputusan ini, yang seringkali baru disadari ketika semuanya sudah terlambat. Kita akan membahasnya dengan tenang, bukan untuk menakuti, melainkan agar Bapak dan Ibu dapat mengambil keputusan dengan penuh martabat. Karena masa tua bukan tentang menjadi beban, tapi tentang tetap menjadi diri sendiri, dengan tenang, damai, dan dihormati. Mari kita mulai dengan sebuah kisah nyata yang mungkin terasa sangat dekat di hati Bapak dan Ibu. Namanya Pak Ridwan. Beliau seorang pensiunan guru SMP di Magelang yang telah hidup sendiri selama 5 tahun terakhir sejak istrinya wafat. Usianya kini 74 tahun, namun tubuhnya masih bugar dan pikirannya jernih. Setiap pagi, Pak Ridwan menyapu halaman kecil di depan rumahnya, lalu menyeduh kopi dan membaca koran sambil mendengarkan kicau burung. Hidupnya sederhana, tetapi penuh ketenangan. Suatu hari, anak sulungnya yang tinggal di Pontianak menelpon. Ia mengatakan bahwa rumah yang Pak Ridwan tinggali terlalu besar untuk sendirian dan sudah waktunya pindah bersama keluarga agar lebih terawat. Bapak nggak usah pusing lagi, di sini semua lengkap, ada kamar kosong, ada cucu-cucu yang rindu, biaya hidup juga bisa kita hemat, kata anaknya penuh semangat. Pak Ridwan sempat ragu, tapi karena dorongan untuk dekat dengan keluarga, ia pun menyetujui. Rumah yang selama ini menjadi tempat penuh kenangan dijual, dan uangnya ditabungkan. Ia membawa hanya sedikit barang penting, lalu berangkat menyeberangi lautan demi satu harapan, bisa menjalani masa tua dikelilingi orang tercinta. Namun hanya dalam waktu 8 bulan, harapan itu perlahan memudar. Ia jarang bisa berbicara panjang dengan anaknya yang sibuk bekerja. Menantu terlihat tidak nyaman. Cucu-cucunya lebih sering bermain dengan gawai. Ia mulai merasa seperti tamu yang terlalu lama tinggal. Uang tabungan yang semula aman mulai terpakai sedikit demi sedikit untuk renovasi, belanja, dan kebutuhan keluarga yang terus bertambah. Dalam satu percakapan sore di ruang praktik saya, Pak Ridwan duduk diam cukup lama, lalu berkata, "Pelan, saya tinggal di rumah yang besar, penuh suara, namun rasanya kosong. Rumah ini bukan milik saya. Hati saya juga tidak ikut pindah." Kalimat itu membuat saya berpikir sangat dalam. Betapa seringnya niat baik berubah menjadi penyesalan. Dan betapa banyaknya orang tua yang menyimpan rasa sepi meski tinggal di tengah keluarga sendiri. Jika Bapak dan Ibu pernah merasakan hal serupa, mari kita bahas bersama 5 risiko yang perlu kita pahami sebelum memutuskan untuk tinggal bersama anak. Karena masa tua adalah waktu untuk merdeka, bukan kembali bergantung. Setelah saya mendengar kisah Pak Ridwan, yang terlintas bukan hanya soal kesepian. Ada satu hal yang lebih dalam dari itu, hilangnya kendali atas kehidupan sendiri, dan yang pertama kali terasa adalah hilangnya kendali atas keuangan. Banyak lansia yang merasa aman saat mulai tinggal bersama anak-anaknya. Mereka percaya bahwa semua kebutuhan akan tercukupi, bahwa biaya hidup akan terasa lebih ringan karena dibagi bersama-sama. Namun, seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Uang pensiun mulai berkurang dan tabungan pun semakin menipis. Dalam diam, mereka tidak lagi punya kuasa untuk memutuskan apapun yang berkaitan dengan keuangan mereka sendiri. Saya teringat satu pasien lama saya, Ibu Murni, seorang janda berusia 72 tahun yang sebelumnya tinggal di rumah kontrakan kecil di Bekasi. Setelah anaknya yang bungsu menikah dan pindah ke Yogyakarta, beliau diminta untuk ikut tinggal bersama mereka. "Biar ramai, Bu. Biar lebih mudah ngurus Ibu," begitu katanya.
Ibu Murni menjual rumah kontrakan kecil yang selama ini ia sewakan dan menyerahkan sebagian besar uangnya kepada anaknya. Ia percaya bahwa uang itu akan digunakan untuk keperluan rumah tangga bersama. Awalnya semuanya berjalan baik. Ia diberi kamar sendiri, makan bersama, dan setiap minggu beliau menerima uang saku dalam jumlah kecil. Namun setelah beberapa bulan, ia mulai menyadari bahwa dirinya tidak lagi tahu berapa sisa uang tabungannya. Setiap kali bertanya, jawabannya selalu kabur. Sudah dipakai buat renovasi, atau nanti aku catat, Bu. Ia merasa sungkan untuk terus bertanya, takut dianggap tidak mempercayai anak sendiri. Tapi dalam hati kecilnya, ia merasa seperti tamu yang harus menyesuaikan, bahkan terhadap uangnya sendiri. Pernahkah Bapak atau Ibu merasakan hal yang serupa? Merasa sungkan untuk bertanya tentang uang sendiri? Atau merasa tidak enak saat ingin membeli sesuatu untuk diri sendiri karena takut membebani anak? Saya tidak mengatakan bahwa anak-anak selalu bermaksud buruk. Banyak dari mereka yang betul-betul ingin merawat orang tuanya dengan tulus. Tapi ketika uang orang tua mulai bercampur dalam pengeluaran keluarga, batas itu menjadi kabur. Siapa yang memutuskan pembelian? Siapa yang memegang buku rekening? Siapa yang menentukan apakah uang itu bisa digunakan untuk kebutuhan rumah atau disimpan untuk masa darurat? Ketika lansia kehilangan kendali atas keuangan mereka tidak hanya kehilangan uang. Mereka kehilangan rasa percaya diri, harga diri, dan seringkali juga kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan penting tentang hidupnya sendiri. Maka jika Bapak atau Ibu sedang mempertimbangkan untuk tinggal bersama anak, satu hal yang perlu dijaga adalah kemandirian dalam urusan keuangan. Simpan tabungan di rekening pribadi yang hanya Bapak atau Ibu yang bisa akses. Buat rencana keuangan secara tertulis sebelum pindah. Bicarakan dengan tenang dan terbuka, bukan saat sudah terdesak. Jika perlu, libatkan notaris atau penasihat keuangan agar semua pihak merasa aman dan dihormati. Karena di usia ini, uang bukan soal jumlah, namun soal martabat. Soal kemampuan untuk mengatakan, saya masih bisa memilih untuk hidup sesuai nilai saya. Setelah urusan keuangan tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali, seringkali yang menyusul hilang adalah kebebasan. Bukan kebebasan untuk bepergian jauh atau mengambil keputusan besar, tetapi kebebasan kecil yang dulu begitu kita anggap biasa. Seperti kapan ingin minum teh, kapan ingin menerima tamu, atau bahkan sekadar menonton acara favorit di televisi. Saya pernah merawat seorang pasien laki-laki berusia 75 tahun bernama Pak Mahmud. Beliau adalah sosok sederhana yang tinggal di rumah petak di Semarang dan sangat aktif dalam komunitas pengajian kampung. Setelah jatuh ringan di kamar mandi, anak perempuannya memintanya pindah ke rumah mereka di Bogor agar lebih mudah dirawat. Pak Mahmud menyetujui karena merasa itu cara terbaik untuk tidak menyusahkan siapa-siapa. Namun setelah beberapa minggu tinggal di rumah anak, ia mulai merasa bahwa ia tak lagi bebas melakukan hal-hal yang dulu ia sukai. Ia tak bisa menerima tamu di rumah karena cucunya sedang belajar. Ia tak bisa memasak menu kesukaannya karena menurut menantu dapur terlalu sempit untuk digunakan 2 orang sekaligus. Bahkan ketika ingin keluar membeli gorengan ke warung dekat rumah, ia diminta menunggu anak pulang kerja agar ada yang menemani. Bagi orang tua seperti beliau, aturan-aturan itu terasa menyempitkan. Ia tak lagi bisa memilih waktu makan, tak bisa bangun dan menyapu halaman saat pagi, bahkan salat berjemaah di masjid pun harus dibatasi karena dianggap terlalu lelah. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa perlu meminta izin untuk hal-hal yang dulu sangat biasa dilakukan? Atau merasa khawatir akan merepotkan hanya karena ingin melakukan sesuatu yang sederhana? Kehilangan kebebasan ini mungkin tidak langsung terlihat sebagai masalah. Tapi perlahan, ia mengikis harga diri, menghilangkan rasa memiliki atas ruang hidup sendiri. Dan yang lebih dalam, hal itu sering menjadi pemicu munculnya perasaan tidak dibutuhkan, tidak penting, hingga akhirnya menarik diri dari orang-orang terdekat. Saya selalu menyarankan kepada pasien lansia untuk mempertahankan otonomi sebanyak mungkin. Jika memungkinkan, tetaplah tinggal di tempat sendiri, meski kecil dan sederhana, asalkan Bapak dan Ibu bisa mengatur hari-hari sesuai keinginan sendiri. Jika ingin dekat dengan anak, carilah rumah sewa atau kamar kos di sekitar mereka. Banyak kota besar kini memiliki komunitas lansia atau lingkungan khusus yang lebih ramah bagi orang tua, dengan akses pelayanan kesehatan, tempat ibadah, dan aktivitas sosial yang membuat hari-hari terasa berarti. Karena yang membuat hari tua terasa indah bukanlah seberapa besar rumah tempat kita tinggal, tapi seberapa bebas kita memilih bagaimana hari itu dijalani. Banyak bapak dan ibu percaya bahwa tinggal bersama anak akan mempererat hubungan keluarga, bisa melihat cucu setiap hari, bisa berbincang setiap malam,
dan merasakan kebersamaan yang selama ini hanya hadir saat Lebaran atau akhir pekan. Namun, kenyataan tidak selalu seindah harapan. Saat dua generasi hidup dalam satu atap, banyak hal kecil yang dulu tidak tampak mulai muncul dan mengganggu. Perbedaan pola tidur, selera makanan, kebiasaan harian, hingga cara mengatur waktu sering menjadi sumber ketegangan. Ketegangan yang mungkin tidak meledak, tapi perlahan meretakkan kehangatan. Saya pernah mendampingi seorang pasien bernama Ibu Salamah, seorang janda berusia 70 tahun dari Surabaya. Selama bertahun-tahun, beliau sangat dekat dengan anak perempuannya, Dwi. Mereka biasa saling berkirim pesan setiap pagi, menelepon saat malam, dan bertemu 2 minggu sekali untuk makan bersama. Namun, setelah Ibu Salamah jatuh sakit ringan dan memutuskan tinggal bersama Dwi di Jakarta, hubungan mereka berubah secara perlahan. Dwi, yang sebelumnya sangat hangat, mulai lebih sering mendesah lelah. Ibu Salamah merasa sungkan bertanya atau minta tolong karena takut mengganggu. Mereka kini duduk makan bersama dalam keheningan, dan percakapan hangat berubah menjadi basa-basi. Lebih dari itu, cucu-cucu yang dulu sangat dekat mulai menjaga jarak. Mereka takut bicara keras, takut membuat nenek lelah, dan akhirnya memilih menghindar. Ibu Salamah merasa semakin terisolasi di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Saya bertanya kepada beliau saat itu, "Apa yang ibu rasakan?" Dan jawabannya begitu jujur, "Saya merasa jadi beban. Saya rindu hubungan kami yang dulu." Bapak dan Ibu, hubungan keluarga yang sehat membutuhkan jarak yang tepat. Terlalu jauh bisa membuat kita rindu, tapi terlalu dekat tanpa ruang pribadi bisa membuat jenuh dan tegang. Banyak orang tua berpikir bahwa tinggal bersama anak akan membuat mereka lebih disayangi. Padahal justru karena intensitas harian itu, kasih sayang bisa berubah menjadi kejengkelan. Jika bapak dan ibu ingin menjaga kehangatan keluarga, pertimbangkan untuk tetap memiliki tempat tinggal sendiri. Kunjungan rutin jauh lebih menyenangkan daripada keberadaan yang terus-menerus namun penuh kecanggungan. Anak pun akan lebih menghargai jika pertemuan terjadi dalam suasana saling rindu, bukan karena rasa kewajiban. Dan jika memang harus tinggal bersama karena kondisi tertentu, bicarakan batasan sejak awal. Bicarakan siapa yang bertanggung jawab terhadap apa, bagaimana pembagian ruang, waktu, bahkan jadwal ibadah atau kunjungan keluarga. Semakin jelas di awal, semakin kecil kemungkinan terjadi sakit hati di kemudian hari. Karena hubungan dengan anak dan cucu adalah harta yang tidak tergantikan. Jangan biarkan niat baik kita untuk dekat, justru membuat kita kehilangan yang paling berharga, cinta yang tulus dan saling menghormati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selama lebih dari 30 tahun mendampingi para lansia, saya belajar satu hal yang sangat penting. Kesehatan bukan hanya soal obat dan makanan, tetapi juga soal rasa nyaman dan kestabilan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak lansia yang secara fisik tampak sehat, tekanan darah stabil, gula darah terkendali, sendi-sendi masih lentur. Tapi begitu mereka pindah ke rumah anak, terutama di luar kota atau luar pulau, kondisi itu berubah drastis hanya dalam beberapa bulan. Saya masih ingat Pak Suyono, 76 tahun, yang sebelumnya tinggal di Tegal. Beliau memiliki rutinitas pagi yang sangat teratur. Bangun jam 5, jalan kaki ke masjid, kemudian sarapan bubur kacang ijo yang dibeli di ujung gang. Beliau selalu minum obat hipertensinya tepat waktu. Ia juga suka menyiram tanaman di halaman kecil rumahnya sambil mendengarkan radio. Namun setelah anaknya mengajaknya pindah ke Surabaya agar lebih dekat dan terpantau, semua rutinitas itu perlahan hilang. Lingkungan baru terasa asing. Ia tidak berani keluar sendiri karena tidak tahu arah. Jadwal makan berubah mengikuti ritme keluarga muda yang sibuk. Ia tidak bisa tidur malam karena suara kendaraan di jalan besar. Tak ada tanaman yang bisa ia rawat. Tak ada teman sebaya yang bisa diajak ngobrol. Dalam waktu 2 bulan, tekanan darahnya melonjak. Ia mulai sulit tidur, sering linglung, dan nafsu makannya menurun drastis. Bahkan, ia mulai lupa minum obat dan merasa tidak semangat untuk bangun pagi. Ketika dibawa ke dokter, ternyata ia mengalami gejala awal dari gangguan kognitif yang dipicu oleh stres lingkungan dan perubahan gaya hidup mendadak. Bapak dan Ibu, kesehatan lansia sangat bergantung pada kestabilan emosi dan lingkungan yang familiar. Rutinitas kecil seperti jalan pagi, menyiram bunga, duduk di teras, atau mengaji dengan tetangga ternyata memiliki dampak besar dalam menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa tubuh makin lemas setelah pindah tempat tinggal, meskipun makanan dan obat tetap sama?
Pernahkah merasa lebih cepat lelah, sulit tidur, atau sulit konsentrasi di tempat yang seharusnya terasa aman? Jika iya, mungkin bukan karena usia semata. Mungkin itu sinyal bahwa tubuh dan jiwa sedang merindukan ruang yang menghadirkan ketenangan. Karena itu, sebelum memutuskan tinggal bersama anak, pertimbangkan bagaimana perubahan lingkungan akan memengaruhi rutinitas bapak dan ibu. Apakah masih bisa jalan pagi? Apakah masih bisa tidur nyenyak? Apakah masih punya ruang untuk melakukan hal-hal yang membuat hari terasa utuh? Dan jika memang butuh bantuan perawatan, pertimbangkan untuk menggunakan bantuan profesional yang datang ke rumah. Dengan begitu, bapak dan ibu bisa tetap tinggal di lingkungan sendiri, menjalani hari sesuai irama yang akrab bagi tubuh dan hati. Karena menjaga kesehatan tidak hanya tentang memperpanjang usia, tapi tentang mempertahankan semangat untuk bangun setiap pagi dengan rasa damai. Bapak dan ibu yang saya hormati, ada satu hal yang sangat sensitif, namun penting untuk kita bicarakan dengan jujur. Banyak orang tua percaya bahwa anak kandung, apalagi yang pernah mereka besarkan dengan penuh kasih, tidak mungkin menyakiti mereka. Namun dalam pengalaman saya sehari-hari sebagai dokter, saya menyaksikan terlalu banyak kasus di mana keyakinan itu perlahan berubah menjadi luka batin yang dalam. Lansia yang tinggal bersama anak, terutama tanpa batasan yang jelas, berada dalam posisi yang sangat rentan secara hukum dan emosional. Hubungan yang dulu seimbang bisa berubah menjadi ketergantungan yang tak sehat. Dan ketika keuangan, properti, atau keputusan medis mulai dikuasai sepenuhnya oleh pihak lain, disitulah benih penyalahgunaan mulai tumbuh, seringkali tanpa disadari, bahkan oleh pelakunya sendiri. Saya teringat kisah Bu Rohani, seorang janda berusia 78 tahun dari Pekalongan. Setelah mengalami infeksi paru-paru, ia diminta pindah ke rumah anak laki-lakinya di Jakarta. Awalnya semua tampak berjalan baik. Anak dan menantu menyambut dengan ramah, mengatur kamar khusus, dan membelikan kursi roda baru. Namun dalam beberapa bulan, atas nama pengurusan keuangan, nama Bu Rohani diminta dicantumkan bersama dalam rekening gabungan. Tidak lama kemudian, surat rumah peninggalan suami juga dipindahkan ke pemilikannya atas nama anaknya. Ia tidak membaca secara rinci karena percaya sepenuhnya. Yang terjadi kemudian sangat menyakitkan. Rumah warisan itu dijual untuk menutup utang usaha sang anak. Ketika Bu Rohani ingin kembali ke kampung halamannya, ia tidak punya tempat. Dan ketika ingin menolak, ia diingatkan bahwa semua sudah atas nama anak. Ia merasa diam, takut, dan tak berdaya. Saya tahu, ini bukan kisah yang menyenangkan untuk didengar, tapi penting untuk disampaikan. Karena bapak dan ibu harus tahu, cinta itu penting, tapi perlindungan hukum juga tidak kalah pentingnya. Jangan karena sayang, kita melepaskan seluruh kendali atas hidup sendiri. Jika bapak atau ibu merasa tidak nyaman membicarakan soal uang atau properti, carilah orang ketiga yang netral seperti ustadz, tetua kampung, atau notaris. Buat kesepakatan tertulis sebelum menyerahkan kuasa apapun. Dan jangan ragu untuk mengatakan tidak jika merasa keputusan yang diambil bukan untuk kebaikan bapak atau ibu. Karena menjaga diri bukan berarti tidak percaya, tapi karena kita tahu usia senja adalah saatnya dihormati. Bukan hanya secara kata-kata, tapi juga secara perlindungan nyata. Sebelum kita menutup pembahasan ini, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Semua contoh yang saya ceritakan tadi bukanlah untuk menuduh bahwa setiap anak akan menyakiti orang tuanya. Tidak semua keluarga mengalami konflik. Tidak semua anak lupa diri saat orang tua tinggal bersama mereka. Saya mengenal banyak anak yang luar biasa. Mereka merawat orang tuanya dengan penuh hormat, menyediakan kamar terbaik, memasak makanan kesukaan ayah dan ibu, bahkan menunda impian pribadi demi bisa membersamai lansia yang mereka cintai. Dan semua itu mereka lakukan bukan karena kewajiban, melainkan karena cinta. Namun, tujuan saya hari ini adalah membantu bapak dan ibu mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terburuk. Bukan karena kita curiga, melainkan karena kita menyayangi diri sendiri. Kita ingin menjaga hubungan tetap sehat, bukan setelah terluka, melainkan sejak awal. Karena cinta itu bukan hanya tentang mendekat secara fisik. Cinta sejati tahu kapan harus menjaga jarak, kapan harus memberi ruang, dan kapan harus menguatkan tanpa mengekang. Bapak dan ibu yang saya hormati, kita telah membahas 5 risiko yang sering tersembunyi di balik keputusan yang tampaknya penuh kasih. Tinggal bersama anak setelah usia 65 tahun, mulai dari kehilangan kendali keuangan, hilangnya kebebasan, retaknya hubungan keluarga, memburuknya kesehatan, hingga kerentanan terhadap penyalahgunaan. Masing-masing dari risiko ini bukan sekadar teori,
Mereka adalah kenyataan yang telah saya saksikan sendiri dalam perjalanan panjang mendampingi para lansia di berbagai kota dan pelosok Indonesia. Setiap kisah yang saya dengar, setiap air mata yang jatuh di ruang praktik saya, menjadi pengingat bahwa niat baik tidak selalu cukup. Kita juga perlu bijak menjaga batasan, menjaga ruang, serta menjaga harga diri. Usia senja bukanlah masa untuk mengalah. Ini adalah masa untuk hidup lebih jujur pada diri sendiri. Jika tubuh mulai lemah, jiwa kita justru harus semakin kuat. Dan kekuatan itu terletak pada kemampuan untuk berkata, "Saya ingin menjalani hari-hari saya dengan martabat, bukan dengan rasa takut atau sungkan." Bapak dan ibu mungkin bertanya dalam hati, "Kalau saya tidak tinggal bersama anak, lalu bagaimana saya akan dirawat?" Jawabannya bukan pada satu jalan saja. Ada banyak alternatif yang manusiawi dan penuh kasih. Tinggal mandiri di lingkungan dekat keluarga, menggunakan bantuan perawat profesional, bergabung dengan komunitas lansia yang ramah, atau berbagi rumah bersama teman sebaya. Yang penting adalah, Bapak dan Ibu tetap bisa memilih. Karena kemampuan untuk memilih adalah bentuk tertinggi dari martabat manusia. Jika hari ini Bapak dan Ibu sedang bimbang, atau merasa tertekan oleh dorongan dari keluarga, jangan langsung menjawab, "Ya." Bicarakan dengan tenang. Libatkan anak dalam dialog yang jujur dan saling menghargai. Karena ketika kita memulai dari cinta dan dituntun oleh kebijaksanaan, keputusan apapun akan lebih mudah diterima oleh semua pihak. Saya percaya bahwa masa tua yang damai tidak tergantung pada di mana kita tinggal, tapi tentang bagaimana kita tetap merasa dihargai dan tetap merasa utuh sebagai diri sendiri.